Ibu, Bapak, saudara-saudara, suster, berkah dalam. Bacaan pertama pada hari ini dari kitab Bilangan mengisahkan tentang bangsa Israel yang diantar keluar dari perbudakan Mesir oleh Musa. Namun kali ini mereka mengalami banyak cobaan. Ketika mengalami kesulitan mendapatkan air dan juga makanan, mereka justru menyalahkan Musa. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa lebih baik mereka tetap ada di Mesir dalam perbudakan, tapi mereka mendapatkan banyak makanan dan minuman. Hal ini ternyata tidak berkenan di hati Allah yang kemudian memberikan hukuman kepada mereka dengan mengirimkan ular-ular di tengah kerumunan orang-orang Israel ini. Akhirnya banyak orang Israel yang mati karena digigit ular. Musa tentu tidak tinggal diam, kemudian meminta belas kasih dari Allah untuk orang-orang Israel. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kemerdekaan kita artikan seperti apa? Apakah kemerdekaan ini diartikan kebebasan, di mana orang bisa mendapatkan seperti yang dia inginkan dalam semua kehidupannya, dan semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi enak? Mungkin ini yang dipikirkan banyak orang. Tidak banyak yang memikirkan bahwa proses untuk mencapai kemerdekaan atau kebebasan itu tidaklah mudah. Kita pun juga pernah mengalami ini, bahwa dalam sejarah kita bisa membaca ketika setelah tahun 45, setelah kemerdekaan Indonesia, ataupun setelah proses reformasi tahun 98, yang kita merasa bahwa menemukan kebebasan, namun ternyata kehidupan tidak semudah itu. Karena pada waktu itu banyak gejolak sosial, ekonomi, politik yang membuat kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat menjadi semakin berat. Nah, itulah kehidupan kita. Bahwa proses untuk mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan itu tentu tidaklah mudah. Mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Israel tadi. Ketika kita merasa bebas, tapi ternyata hidup kita tidak lebih mudah, maka kita menyalahkan pemimpin kita menyalahkan keadaan, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa kok kita mendapatkan masalah seperti ini? Mungkin itu juga terjadi saat ini. Ketika kita semua mengalami kesulitan karena banyak aktivitas yang tidak bisa kita lakukan, kita harus di rumah, kita tidak bisa bekerja, bahkan kita juga tidak bisa beribadat seperti biasanya, mengikuti misa dari rumah. Mungkin ada sebagian dari kita yang pertanyakan, di manakah Tuhan hadir saat ini? Kenapa Tuhan membuat kondisi seperti ini sehingga banyak orang mengalami kesulitan, tidak mengalami kebebasan, ataupun tidak mengalami kemerdekaan? Mungkin ada sebagian yang mempertanyakan ini. Nah, disitulah saudari-saudari, Bapak Ibu, iman kita diuji. Bahwa apakah kita bisa menemukan kebebasan sejati, kemerdekaan sejati, ataukah hanya kemerdekaan yang sifatnya lahiriah. Kemerdekaan bagi kita sebagai murid Yesus tentu diartikan kemerdekaan lebih pada batin kita. Ketika kita selalu mengimani bahwa Allah melalui putranya Yesus Kristus adalah sumber kebebasan bagi kita. Kita mengalami kedamaian sejati, mengalami relasi yang baik dengan Allah, kemudian kita tetap mau memberikan relasi yang baik dengan sesama kita, mau berbagi,
mau peduli dengan semua orang. Itulah sejatinya yang dinamakan dengan kemerdekaan. Maka semoga kita semua dalam segala kondisi kita saat ini, kita bisa menemukan kemerdekaan dan juga kedamaian dalam hati kita. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi kita semua.